Sahabat sisiologi, dimanapun kalian berada, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, seperti biasa teman-teman, saya akan mereview makalah yang saya sudah kerjakan. Tetapi di video kali ini, saya akan merangkum beberapa poin penting dari isi makalah itu teman-teman. Dan topik yang kita bahas di video kali ini yaitu mengenai peluang korupsi dana COVID di Nusa Tenggara Timur, teman-teman. Dulu teman-teman, kita bicara mengenai COVID-19 dulu di NTT. Seperti yang kita tahu teman-teman, sudah hampir 1 tahun lebih kita dilandai oleh COVID-19 ini. Dan kita semua telah merasakan dampak dan efek dari corona ini teman-teman. Pemerintah telah membuat peraturan supaya kita semua melakukan kegiatan dari rumah teman-teman, seperti kegiatan pendidikan, perekonomian, itu semuanya sistem online semua teman-teman. Dan tentu ini sangat susah dan sangat sulit bagi kita teman-teman. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah itu teman-teman, ya, yang dimana tadi peraturannya itu segala kegiatan dari masyarakat itu harus secara online teman-teman, atau berkegiatan dari rumah saja. Nah, tentu ini sangat berpengaruh terhadap masyarakat kecil, teman-teman. Terhadap petani, nelayan, dan semua masyarakat kecil yang notabene-nya bekerja atau berpendapatan harus keluar dari rumah, teman-teman. Nah, kalau buat masyarakat yang punya pekerjaan tetap, tidak terlalu pengaruh, itu teman-teman. Yang sangat berpengaruhnya itu dan punya efeknya itu terhadap masyarakat kecil. Itu terhadap petani, nelayan, pedagang kaki lima dan sebagainya itu teman-teman. Nah, dengan itu pemerintah menerapkan berbagai bantuan terhadap masyarakat kecil itu teman-teman, untuk meringankan atau untuk memenuhi kebutuhan primer dari masyarakat itu teman-teman, seperti sumbangan sembako, uang tunai dan sebagainya. Itu bentuk partisipasi dari pemerintah terhadap masyarakat kecil seperti petani, nelayan, pedagang kaki lima dan sebagainya teman-teman. Kita pahami dulu mengenai dana COVID-19 ini teman-teman. Dana COVID adalah dana yang telah dialokasikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin dalam menghadapi gejolak pandemi corona ini teman-teman. Nah, tentu dana yang disumbangkan oleh pemerintah terhadap masyarakat kecil itu sangat bermanfaat bagi mereka teman-teman, karena di saat pandemi corona ini masyarakat sekecil sangat membutuhkan sentuhan dari pemerintah. Sentuhan berupa apa? Berupa sumbangan, berupa sumbangan itu teman-teman. Itu sangat berarti dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat kecil pasca pandemi ini teman-teman. Yang kedua itu alokasi dana COVID di NTT. Pemerintah Provinsi NTT menaikkan anggaran penanganan pandemi virus corona, yaitu mulai dari 60 miliar dinaikkan menjadi 286 miliar. Dana tersebut akan dimanfaatkan untuk pencegahan dan penanganan kesehatan jaringan pengaman sosial, termasuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Alokasi anggaran itu untuk dinas kesehatan dan rumah sakit, seperti pengadaan APD, rumah sakit dan unsur penunjang kesehatan lainnya. Juga untuk jaringan pengaman sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, teman-teman. Topik yang berikut yang saya mau bahas di video ini yaitu mengenai jenis-jenis dana bantuan COVID-19. Ada berbagai jenis dan bentuk bantuan atau partisipasi dari pemerintah terhadap masyarakat kecil, teman-teman. Seperti yang pertama itu, pemerintah memberikan sumbangan dalam bentuk sumbangan sembako, BLT dana desa, listrik gratis, kartu prakerja, dan bansos tunai teman-teman. Jadi di video kali ini saya akan membahas satu persatu mengenai jenis-jenis dana bantuan COVID ini teman-teman. Yang pertama itu BLT dana desa. Dalam PMK sebelumnya, dana desa diberikan selama 9 bulan
dengan besaran masing-masing 600.000 untuk bulan pertama sampai ketiga, dan 300.000 untuk bulan keempat sampai ke-9, teman-teman. Yang berikut, pemerintah juga menerapkan listrik gratis terhadap masyarakat. Pemerintah juga memberikan insentif tarif listrik pelanggan yang terdampak pandemi COVID-19. Insentif ini berupa pembebasan tagihan, diskon listrik, dan penghapusan biaya minimum, dan penghapusan abonemen. Selain memperluas jangkauan pelanggan, periode pemberian insentif diperpanjang hingga Desember 2020. Total anggaran untuk program insentif tarif listrik tersebut sekitar Rp 15,39 triliun terhadap 33,6 juta pelanggan PT Perusahaan Listrik Negara atau Persero, pelanggan yang mendapatkan subsidi listrik. Yang berikut mengenai dana sembako, teman-teman. Untuk bansos sembako, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar 42,5 triliun dan menyasar 18,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM di seluruh Indonesia. Bansos sembako diberikan untuk keluarga miskin dan rentan yang terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial. Yang berikut mengenai bantuan kartu prakerja. Kartu prakerja dirilis pemerintah untuk membantu karyawan yang terkena PHK dan pengangguran. Peserta dari program ini akan mendapatkan bantuan insentif untuk pelatihan kerja sebesar 1 juta per bulannya. Pemerintah memberikan dana sebesar 3.550.000 bagi peserta yang lolos sebagai penerima kartu prakerja. Memang kita bahas mengenai kasus korupsi dana COVID-19. Seperti yang kita tahu bahwa sumbangan atau bantuan yang diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakat itu dananya sangat luar biasa, teman-teman. Dananya sangat luar biasa banyaknya. Itu nilainya sampai puluhan triliun begitu, teman-teman. Itu khusus untuk atau dialokasikan terhadap atau kepada masyarakat, teman-teman. Tentu dengan uang sebanyak ini, itu orang sangat tergiur dengan uang sebanyak ini, teman-teman. Ada oknum-oknum tertentu atau orang-orang tertentu yang menyalahgunakan uang ini, teman-teman. Ini orang-orang yang punya jabatan atau punya wewenang untuk mengalokasikan uang ini kepada masyarakatnya. Tapi ada orang-orang tertentu yang dia salah mengalokasikannya, teman-teman. Bahkan dia menggelapkan uang dana bantuan COVID-19 ini. Nah, tentu ini sangat berpengaruh terhadap masyarakat kecil, teman-teman, dan juga berpengaruh terhadap pemerintah dan negara. Dalam pengelolaan dana bantuan COVID, tentu ada beberapa orang atau oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab, teman-teman, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau bantuan COVID ini. Ini terbukti ada berbagai berita di media yang berkaitan dengan penangkapan terhadap oknum tertentu oleh pihak kepolisian karena menjadi tersangka korupsi dana COVID, teman-teman. Tentu kita pernah dengar ada beberapa orang yang tertangkap karena kasus korupsi, teman-teman. Dari situ kita tahu bahwa dalam mengalokasikan uang bantuan COVID ini tidak akan pernah terluput dari kasus korupsi, teman-teman. Itu karena ada sifatnya ketamakan, sifat egois dari oknum-oknum tertentu. Yang berikut, teman-teman, contoh kasus korupsi dana COVID di NTT. Sebenarnya di negara kita ini, negara Indonesia, ada beberapa kasus yang sudah terjadi, teman-teman. Tapi di video kali ini saya akan mengambil contoh kasus yang pernah terjadi di di provinsi Nusa Tenggara Timur, teman-teman. Nah, di sini kasusnya saya ambil di Kabupaten Manggarai, teman-teman ya. Kebetulan di Kabupaten Manggarai terdapat kasus korupsi dana COVID ini, teman-teman. Polres Manggarai periksa dugaan penyimpangan bansos di Geloworo. Berita korupsi dana COVID. Kepolisian Resort atau Polres Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, mulai memeriksa dugaan penyimpangan dana bantuan sosial di Desa Goloworo, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, NTT.
Divisi Tindakan Pidana Korupsi Polres Manggarai sudah mulai memeriksa pihak terkait sejak Senin tanggal 3 bulan 8 tahun 2020. Di Desa Goloborok ada seseorang yang tersangka menggelapkan uang COVID ini, teman-teman. Sehingga pihak kepolisian bertindak tegas untuk menangani dan menyelidiki masalah ini, teman-teman. Yang berikut mengenai penanganan, teman-teman. Penanganan terhadap tindakan korupsi dana COVID di NTT. Ada berbagai upaya dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten dalam menangani kasus korupsi terhadap dana COVID ini, teman-teman. Karena ini merupakan suatu tindakan kriminal. Kenapa saya menyebutkan bahwa kasus ini merupakan satu tindakan kriminal? Karena ini sangat merugikan pihak tertentu dan menguntungkan pihak tertentu. Nah, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan nota kesepahaman dengan Kejaksaan Tinggi dan BPKP untuk mencegah perbuatan melawan hukum atau tindakan pidana korupsi terkait penyalahgunaan dana COVID-19, teman-teman. Dan pihak kejaksaan juga diminta untuk dapat melakukan pendampingan secara serius terkait dengan masalah korupsi terhadap uang dana COVID-19 ini, teman-teman. Mungkin itu saja inti dari isi makalah saya yang saya tuangkan di video ini. Jadi semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatian dari teman-teman semua, saya ucapkan limpah terima kasih. Salam.